Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengaruh negatif iptek di bidang ekonomi. Nah, sebelum membahas materi tersebut, kita harus tahu apa sih itu iptek. Nah, iptek sendiri ialah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring perjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi ini berjalan beriringan dan membentuk sebuah kemajuan. Nah, dari kemajuan itu muncullah dampak positif dan juga negatif dari iptek tersebut, dan jenisnya pun beragam. Dampak negatif iptek di bidang ekonomi dapat membuat stabilitas ekonomi turun. Dalam konteks ekonomi, perkembangan iptek telah mempengaruhi bagaimana mekanisme pasar, pemanfaatan sumber daya ekonomi, hingga perkembangan bisnis. Adapun beberapa pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi antara lain yaitu 1. Meningkatkan budaya konsumtif. Kemajuan teknologi, terutama dalam e-commerce dan media sosial, telah membuat konsumen semakin tergoda untuk membeli barang dan jasa. Hal ini telah memicu dorongan untuk konsumsi yang lebih besar. Masyarakat seringkali merasa tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Budaya konsumtif yang semakin kuat ini dapat mengarah pada pemborosan, sebab banyak orang terjebak dalam jerat utang akibat membeli barang-barang yang sebenarnya mereka tidak perlu. 2. Pasar memiliki kuasa. Dalam mekanisme ekonomi, terutama pasar finansial, semakin memiliki kuasa besar dalam menentukan kebijakan ekonomi suatu negara, teknologi telah memberikan akses yang lebih cepat dan mudah ke pasar global, sehingga spekulan dan investor dapat dengan cepat merespon berita atau peristiwa ekonomi. Dalam hal ini, dampak negatif iptek di bidang ekonomi yang dapat dilihat adalah munculnya fluktuasi yang sangat cepat dalam nilai tukar mata uang, harga saham, dan komoditas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Yang ketiga ialah memicu kesenjangan sosial. Masyarakat yang kurang memiliki akses iptek ini akan cenderung lebih tertinggal dalam persaingan ekonomi. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial yang ada, di mana kelompok yang kaya akan semakin kaya dan kelompok miskin akan terus merosot. Yang keempat adalah pihak asing menguasai perekonomian negara. Jadi, perusahaan multinasional yang berbasis di negara maju itu seringkali mendominasi pasar di sektor tertentu. Mereka dapat lebih mudah menguasai sektor perekonomian di suatu negara dan dapat mengontrol pasokan barang dan layanan. Dalam jangka waktu lama, hal ini dapat mengancam kemandirian ekonomi di suatu negara dan akan menyulitkan perkembangan bisnis-bisnis lokal yang ada di negara tersebut. Contoh perusahaan multinasional yang berbasis di negara maju, itu contohnya itu di bidang elektronik itu ada Samsung, dan di bidang makanan sendiri itu ada KFC dan McDonald, dan di bidang pakaian atau sepatu itu ada Nike dan Adidas. Yang kelima, itu meningkatkan eksploitasi sumber daya alam. Walau sebetulnya dapat menghasilkan pendapatan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara, di sisi lain, hal ini juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Pasalnya, penggunaan teknologi modern dalam industri pertambangan, perkebunan, dan perikanan seringkali tidak berkelanjutan dan merusak ekosistem alam. Akibatnya sumber daya alam yang semestinya digunakan untuk bijak untuk kepentingan jangka panjang, malah menjadi sasaran eksploitasi demi keuntungan ekonomi yang cepat. 6. Menurunnya lapangan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia, sekarang dapat tergantikan oleh mesin dan otomatisasi. Sebagai contoh, banyak pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh mesin, yang dapat melaksanakan tugas-tugas produksi secara lebih cepat dan efisien. Yang ketujuh, produk lokal sulit bersaing dengan brand luar. Dengan meningkatnya akses ke pasar global melalui internet, produk lokal seringkali sulit bersaing dengan brand luar yang memiliki daya saing yang lebih tinggi. Produk-produk dari luar negeri seringkali dianggap lebih modern, lebih baik dalam kualitas, atau lebih bergengsi. Meski terkesan sepele, hal ini sebetulnya dapat mengancam kelangsungan bisnis lokal dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Yang kedelapan, meningkatkan kejahatan ekonomi. Dengan adanya teknologi informasi, kejahatan seperti pencurian data, penipuan online, dan juga pencucian uang dapat terjadi secara lebih mudah. Kejahatan ekonomi ini tentu dapat merugikan individu, perusahaan, bahkan perekonomian negara secara keseluruhan. Tak hanya itu,
Jika ditelaah lebih lanjut, peningkatan kejahatan ekonomi juga dapat memicu kenaikan biaya penegakan hukum dan keamanan siber yang harus dikeluarkan oleh negara. Itu dia beberapa dampak negatif iptek di bidang ekonomi yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya, iptek dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai kemajuan ekonomi jika digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Upaya untuk menanggulanginya adalah nomor 1, meningkatkan sistem keamanan digital. Yang kedua, itu meningkatkan sistem verifikasi identitas digital. Yang ketiga, menegakkan dan meningkatkan performa UU ITE dan perlindungan terhadap perbelanjaan secara online. 4, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya.